Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah akhirnya saya bisa melakukan rekaman video tentang rancangan media pembelajaran yang akan saya buat, terutama media pembelajaran fisika. Kemudian yang terhormat Bapak Eko Risdianto selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Dan perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rita Erlina, NPM A1E018003. Oke, selanjutnya di sini rancangan media pembelajaran yang akan saya pilih. Pertama itu judul. Nah, di sini saya itu mengangkat judul tentang mengkolaborasikan media pembelajaran interaktif PowerPoint dan simulasi PET dalam memahami materi hukum untuk siswa SMA. Kemudian yang kedua itu adalah konsep yang saya pilih. Nah, di sini itu Pak, saya mengkolaborasikan antara dua buah media pembelajaran interaktif yang berbentuk software dan yang kedua itu berbentuk web. Nah, di sini berbentuk softwarenya itu PowerPoint dan yang kedua itu berbentuk webnya itu berupa simulasi PET. Dan selanjutnya ada beberapa alasan mengapa saya memilih media ini. Yang pertama itu adalah ilmu fisika yang selalu dianggap sulit. Nah, jadi ini merupakan sesuatu yang memang sudah menjadi turun-temurun atau karena siswa itu jika sudah mendengar kata fisika seperti itu, mereka itu akan merasa ilmu fisika itu sangat mengerikan, berhubungan dengan rumus-rumus. Namun padahal itu jika kita menggunakan suatu media pembelajaran yang menarik, maka itu akan memudahkan siswa dalam memahami materi tersebut, dan hal ini akan merubah mindset mereka yang menganggap bahwa ilmu fisika itu sulit dan menjadi ilmu fisika itu mudah gitu. Nah, yang kedua itu adalah menariknya media PowerPoint dan media PET. Yang pertama itu media PowerPoint. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa media PowerPoint ini adalah sebuah aplikasi Microsoft Office yang terdiri dari fitur-fitur elegan yang saat ini itu sangat populer, yang dijadikan sebagai untuk presentasi, serta pembuatannya itu benar-benar cukup mudah. Nah, kemudian seperti yang sudah saya baca pada artikel Rusman dan kawan-kawannya itu pada tahun 2013, nah di halaman 295 itu bahwa media PowerPoint ini merupakan sebuah media pembelajaran yang bersifat multimedia, di mana di dalamnya itu bisa dimasukkan gambar, kemudian video, teks, dan sebagainya. Kemudian juga simulasi PET. Simulasi PET ini dikeluarkan oleh Universitas Colorado.edu, di mana dengan simulasi PET ini itu berupa simulasi-simulasi fisik mengenai praktikum agar siswa itu lebih memahami materi yang diajarkan. Nah, di sini itu sangat membantu dengan adanya simulasi PET ini. Kemudian untuk alasan yang ketiga itu adalah alasan yang paling faktual saat ini, yaitu masa pandemi. Seperti yang kita ketahui saat ini, siswa itu tidak bisa melakukan praktikum itu secara langsung di laboratorium, sehingga dengan adanya simulasi PET ini, kemudian dikolaborasikan dengan PowerPoint, itu siswa akan mudah melakukan praktikum itu secara virtual. Meskipun di masa pandemi, siswa akan bisa melaksanakan praktikum dengan baik seperti itu. Nah, yang keempat, alasannya itu berdasarkan studi lapangan di SMA Negeri 02 Kota Bengkulu yang saya kutip dari artikel Yulia dan Risdianto tahun 2019 pada halaman 64 dan 65 itu ada beberapa kendala dalam mengajarkan materi fisika. Nah, di antaranya itu ada yang pertama itu penjelasan materi yang monoton. Nah, jadi di sini dengan adanya media PowerPoint itu, materi yang diajarkan nanti akan bersifat menarik dan interaktif, dan tidak hanya monoton kepada rumus-rumus, materi-materi saja, namun mungkin nanti itu diselingi dengan video. Kemudian intinya itu agar siswa itu merasa tertarik untuk mempelajari materi tersebut. Nah, kemudian juga yang kedua itu berdasarkan artikel ini, kendalanya itu minimnya frekuensi percobaan atau praktikum yang dilakukan di laboratorium, sehingga siswa itu merasa sulit dalam memahami materi yang diajarkan. Nah,
Nah, di sini itu bisa alternatif yang bisa kita ambilkan, yaitu dengan adanya simulasi PET ini, siswa akan bisa melakukan praktikum itu dengan sebanyak yang dia inginkan, karena dengan simulasi PET ini dia bisa mendownload simulasi PET ini, kemudian dia bisa melakukan praktikum berulang-ulang sampai dia itu bisa memahami tentang materi yang kita ajarkan. Selanjutnya itu keunggulan. Nah, di sini ada beberapa keunggulan media pembelajaran yang akan saya buat. Yang pertama itu bagi guru. Di sini ada beberapa banyak keunggulannya. Yang pertama itu memudahkan guru dalam menjelaskan materi ajar dengan adanya PPT. Nah, kemudian yang kedua itu dalam membuat media cukup mudah dan cepat, ya, karena sehingga waktu yang dimiliki guru itu tidak hanya terbuang habis untuk membuat media pembelajaran seperti itu. Belum. Kemudian yang ketiga adalah mengajar itu lebih efektif dan tidak membawa waktu, kemudian merupakan media yang murah atau bagi guru itu murah dan tidak mengeluarkan modal yang lebih dalam membuat media tersebut, dan hanya membutuhkan keterampilan untuk membuat PPT-nya. Dan kemudian kegiatan belajar akan lebih interaktif dan menarik sehingga tujuan pembelajaran itu akan tercapai. Selanjutnya itu dengan media pelajaran ini, guru akan siap untuk mengajarkan dan mensimulasikan materi atau bahan itu di mana saja dan kapan saja tanpa harus mempersiapkan misalnya alat dan bahan yang diperlukan dan praktikum dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini ada keunggulan bagi siswa. Nah, di sini yang pertama itu siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan guru melalui PowerPoint. Nah, yang kedua, meskipun di masa pandemi, dengan simulasi PET ini, siswa akan merasa melakukan praktikum itu secara langsung, meskipun mereka tidak melakukan praktikum secara langsung di laboratorium, namun mereka juga bisa merasakan bagaimana praktikum untuk memahami materi yang diajarkan melalui PowerPoint tadi. Nah, yang ketiga itu mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan iptek dan mengenal IT. Nah, hal ini yang paling sekarang ya, seperti yang kita rasakan saat ini, kita ini social distancing. Nah, kita itu tidak bertemu saja, mungkin tatap muka jarang. Jadi, kita tuh harus benar-benar memanfaatkan teknologi dan harus bisa menggunakannya. Selanjutnya itu adalah bentuk pembuatan media pembelajaran yang saya pilih. Yang pertama itu adalah desain media dan alur pembuatan. Yang pertama itu desain media. Nah, yang saya buat ini lebih ditekankan kepada desain PowerPoint yang semenarik mungkin, seperti kita membuat PowerPoint, namun itu dilengkapi dengan video, kemudian dilengkapi dengan gambar, seperti itu. Kemudian, bagian eksperimennya itu nanti akan saya sisipkan, saya download simulasi PET di halaman web PET, kemudian saya sisipkan di PowerPoint. Kemudian alur pembuatannya, yang pertama itu saya mencari terlebih dahulu bahan atau materi hukum HOK. Yang kedua, membuat media pelajaran PowerPoint semenarik mungkin. Yang ketiga itu mendownload simulasi eksperimen hukum HOK di laman web, di laman PET. Dan kemudian memasukkan simulasi PET ke PowerPoint, ke bagian PowerPoint di bagian eksperimennya. Dan yang terakhir itu terbentuklah media pembelajaran kolaborasi antara media PowerPoint interaktif dengan simulasi PET atau Interactive Simulation Project. Oke, soalnya ini adalah media yang relevan yang sudah pernah dibuat oleh orang lain. Nah, di sini media pembelajaran sejenis ini memang pernah dibuat oleh orang lain. Di sini juga saya memiliki sebuah artikel yang sangat mendukung tentang rancangan media pelajaran yang akan saya buat ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa di dalam artikel saya ini dijelaskan bahwa rancangan media ini sangat membantu pengaruh belajar siswa dalam memahami materi yang diajarkan dengan bantuan media ini. Namun di sini itu PowerPoint yang ada itu kurang, bisa dikatakan kurang menarik, dan yang pembedanya dengan yang saya itu hanya memfokuskan pada materi hukum HOK. Nah, sedangkan di dalam artikel ini hanya mencakup keseluruhan materi fisika seperti itu. Next, selanjutnya
kelebihan yang ditawarkan oleh saya. Seperti yang sudah jelaskan tadi, di sini pengkolaborasian antara media PowerPoint dan media Pad ini selebih membuat PowerPoint-nya itu lebih terlihat berbeda dan menarik, kemudian ditambah dengan simulasi Pad. Nah, jadi itu kelebihan yang saya tawarkan itu ditekankan kepada PowerPoint-nya yang semenarik mungkin. Kemudian juga target berapa lama media ini dibuat. Nah, di sini menurut saya Pak, saya sebagai mungkin bagi seorang guru yang sudah pro dan sudah profesional, mungkin dalam membuat media pembelajaran ini tidaklah sulit karena hanya membuat butuh keterampilan dalam PPT, kemudian simulasi Pad-nya hanya download di laman web. Namun bagi saya yang calon pendidik, nah kemungkinan sekitar 2 minggu itu insya Allah selesai dalam membuat media pembelajaran ini. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini saya menyimpulkan bahwa saya itu akan membuat sebuah media pembelajaran kolaborasi antara media pembelajaran interaktif PowerPoint dan simulasi Pad. Nah, kemudian juga dengan adanya media pembelajaran ini, seperti yang kita ketahui saat ini di masa pandemi, semoga memudahkan untuk di bagian eksperimennya bagi siswa dalam memahami materi hukum HOK. Dan sehingga saya berharap bahwa dengan adanya media pembelajaran ini nanti itu bisa membantu dan bisa digunakan agar siswa lebih memahami materi hukum HOK yang diajarkan oleh pendidik atau guru. Nah, mungkin itu saja penjelasan atau presentasi dari saya mengenai rancangan media pembelajaran yang akan saya buat. Jika ada kesalahan, baik kata maupun cara penyampaian, saya mohon maaf. Dan kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.